PHBS Tataran Institusi Pendidikan adalah perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi atau institusi pendidikan lainnya. Jadi PHBS di sini berfokus pada kebersihan atau kesehatan yang diterapkan oleh seluruh warga di sekolah maupun kampus. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun merupakan salah satu tindakan PHBS di institusi pendidikan untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah membasahi kedua tangan kita dengan air mengalir dan menggunakan sabun secukupnya. Lalu kita menggosok area punggung, sela-sela jari, dan juga kuku kita selama kurang lebih 20 detik. Lalu kita bilas lagi dengan air mengalir dan juga kita keringkan menggunakan handuk bersih. Mengonsumsi jajanan sehat di kantin kampus adalah langkah yang baik untuk menjaga pola makan yang seimbang dan mendukung kesehatan tubuh, terutama bagi mahasiswa yang sering menghabiskan waktu di kampus. Jajanan sehat di kantin kampus umumnya terdiri dari pilihan makanan yang bergizi, rendah gula, lemak jahat, dengan mengandung serat yang cukup. Nah, ada beberapa contoh jajanan sehat antara lain ada salad, buah-buahan segar, yogurt, nasi dengan lauk yang seimbang, kemudian makan makanan yang dipanggang daripada digoreng. Kemudian keuntungan dari mengonsumsi jajanan sehat di kantin kampus, yang pertama ada meningkatkan konsentrasi dan energi, yang kedua mencegah obesitas dan penyakit, yang ketiga meningkatkan kesehatan pencernaan, yang keempat membiasakan pola makan sehat. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat di kampus sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa, dosen, dan civitas akademika. Kampus adalah tempat yang banyak dikunjungi orang setiap hari, sehingga penting untuk menjaga kebersihan fasilitas umum seperti jamban yang tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga berperan untuk mencegah penyebaran penyakit. Beberapa alasan dan manfaat menggunakan jamban yang bersih dan sehat di kampus. Pertama, mencegah penyebaran penyakit. Kedua, meningkatkan kenyamanan. Ketiga, mendukung kesehatan masyarakat kampus. Keempat, mengurangi stres dan gangguan. Kelima, pentingnya menjaga lingkungan bersih di kampus. Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan jamban di kampus. Pertama, pembersihan rutin. Kedua, penyediaan alat kebersihan. Ketiga, ventilasi yang baik. Keempat, penyuluhan kepada pengguna. Olahraga yang teratur dan terukur. Olahraga yang teratur dan terukur di kampus merujuk pada kegiatan fisik yang dilakukan secara rutin dan dengan pengukuran yang jelas terhadap durasi, densitas, dan tujuan latihan. Di kampus ini dapat mencangkup berbagai jenis olahraga seperti senam, lari, olahraga tim, ataupun latihan kekuatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang terukur, misalnya 3-5 kali per minggu. Tidak merokok di kampus berarti menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok di area kampus untuk melindungi kesehatan seluruh aktivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf. Kampus yang bebas asap rokok mendukung program kesehatan dengan mencegah paparan asap rokok yang dapat merusak kesehatan pernapasan dan meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti penyakit kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Sebagai bagian dari kebijakan ini, kampus biasanya menetapkan area khusus untuk merokok atau bahkan mengharuskan semua ruang terbuka dan fasilitas kampus menjadi bebas asap rokok. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok, dan mendorong perilaku hidup sehat di kalangan mahasiswa dan seluruh aktivitas kampus. Kebijakan tidak merokok di kampus juga sejalan dengan upaya untuk mengurangi kecanduan tembakau, mencegah merokok di kalangan generasi muda, serta mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif. Memberantas jentik nyamuk merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkembangbiakan nyamuk dengan cara menghilangkan genangan air yang merupakan sarang dari jentik nyamuk. Jadi kita perlu menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan adalah kegiatan rutin untuk memantau perkembangan fisik dan kesehatan seseorang. Dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur, kita dapat mengetahui apakah tubuh berkembang dengan baik, serta mendeteksi potensi masalah kesehatan seperti kekurangan atau kelebihan berat badan. Kegiatan ini penting terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk memastikan pola makan dan gaya hidup sehat yang mendukung pertumbuhan dan kebugaran tubuh. Membuang sampah pada tempatnya
serta menciptakan lingkungan